Lam lan werwa sira ana bi zikrillahi temen sedune iku tetep kelawan zikir ing Gusti Allah taala tudfa'u den tolak apa al afatu pira-pira pancabaya yakni musibah sing urusan dunya. Diteng mriki diaturaken ngenani khotir khitabun yaridu ala dhamir. Iz amma syaitanu idza da'aka ila zallatin khalafathu fa innal zalika yuwaswisu bizallatin ukhra. Setan niku ketika ngajak-ngajak dateng panjenengan untuk ngelakoni kesalahan, khalaftahu fa khalaftahu, kemudian panjenengan kok ora manut, ora nuruti maring setan. Fa inna zalika yuwaswisu bizallatin ukhra, maka dia akan ganti ngeridu dengan kesalahan yang lain. Cara pertama kita akan beramal niku dijadati karo setan, malah amalmu iku riya, amalmu itu enggak diterima paling krana menungso. Daripada kamu ngamal gak nek apa-apa ni krana riya, tinggalkan amal saja. Nah, ketika panjenengan ninggalno amal gara-gara omongane setan, khawatir riya, ini sudah berhasil setan. Lek merovokatori wis hasil. Ya kena toh, gak ngamal toh. Kalau terpaksa panjenengan terus ngamal nulayani maring setan, kemudian ganti di dibelokkan dengan setan, ya wis ngapi lek ngamal biar dipuji karo orang, api ono lek ngamal, api ono lek ibadah, supaya kamu mendapatkan aplausan, supaya kamu disegani oleh seseorang, supaya kamu oleh rezeki sing lancar dan seterusnya. Niki waswasi setan. Ketika kamu panjenengan niku terus melaksanakan amal tanpa menghiraukan setan, saya ngamal hanya untuk Allah, tidak karena untuk pahala, tidak karena pujaan orang, tidak karena aplausan orang. Terus itu ngamal, terus ganti setan memberi provokator kepada kamu, malah amalmu itu gak ada apa-apanya, kamu masih merasa ikhlas, itu gak ikhlas, kamu gak dapat pahala itu. Mereka setan itu nggih paham di dalam ilmu tasawuf, paham hal-hal yang bisa membatalkan amal, makanya mencari celah-celah agar supaya amal panjenengan celah akan amal panjenengan amali rusak. Pertama supaya gak ngamal, golek wis ngamal supaya amali rusak. Mulai wis kita bisa jaga terus ngamal, diprovokatori mana ben rasa-rasa ngamal. Ngoten ini. Semacam itu. Oleh karenanya cara penanggulangannya adalah isti'adzah datang Allah Ta'ala, zikir datang Allah Ta'ala. Wa imma yang zagon naka nasgun fasta'iz billahi minas syaitanir rajim. Dan bagi orang mukmin supaya tidak didekati oleh setan, konsepnya adalah berzikir. Karena setan itu seperti halnya asu lapar. Zikir itu seperti halnya
nggurak asu. Nggurak niku napa bahasa Indonesiane? Hah? Menghalau. Menghalau, mencegah asu. Membuyarkan asu. Asu yang lapar dibuyarkan, dibentak sedikit saja akan lari. Dengan catatan panjenengan tidak membawa makanannya asu. Kalau panjenengan bentak asu tapi dengan membawa makanannya asu, yo asunya tidak lari, malah justru kita yang dikejar-kejar. Karena dikira memberi makanan, dikira memanggil. Demikian pula setan. Kalau kita digoda setan terus berzikir, setan akan lari. Tapi dengan catatan kita tidak membawa makanannya setan. Kalau kita membawa makanannya setan, maka bukannya setan yang lari, malah justru kita dikejar oleh setan, dijak lari. Hal ini sangat terbukti bahwa sholat itu adalah muntaha zikri. Sholat itu adalah katok-katok zikir. Sholat itu puncaknya zikir. Sebagaimana didhawuhkan Allah, aqimis sholata li zikri. Laksanakan sholat untuk zikir kepadaku. Tapi kita melaksanakan sholat, bukan setan lari, malah justru kita diajak lari oleh setan. Kita dikejar-kejar oleh setan. Kata setan, biar yang sholat badanmu saja, kamunya ikut saya. Akhirnya dijak nang sawah, dijak nang pasar, dijak berdagang, bahkan kadang-kadang dijak ngerasain orang juga. Ini setan. Nah ini sholat yang muntaha zikri, kenyataannya kok malah nggak bisa mencegah setan, bukan karena sholatnya yang salah, tapi karena kita membawa makanannya setan. Apa makanannya setan? Termasuk nuruti kesenangannya nafsu, itu panganane setan. Makanya disuruh mujahadah, mencegah keinginan-keinginan nafsu biar setan tidak menggoda kepada kita. Karena niku Kanjeng Nabi dawuh, idza salakal umar fajjan salaka syaitanu fajjan ghairah. Kalau setan itu berpapasan dengan Sayyidina Umar dalam satu jalan, maka setannya lari mencari jalan yang lain. Tidak berani menggoda kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar tidak membawa makanannya setan. Lah, kenapa setan itu kalau kita diajak untuk maksiat tidak mau, kok mengajak yang lain? Dia ana jami'al mukhalafat indahu sawaun. Setan itu kalau memang menurut setan, semua hal yang bertentangan, semua pelanggaran, ini tidak ada perbedaan oleh setan. Podo semuanya sama. Oleh karenanya kita harus bisa menulayai maring setan. Bagaimana kita melakukan perintah, tidak usah kita membedakan antara perintah satu dengan yang lain. Semua perintah kita laksanakan. Kalau kita akan sedekah, tidak usah kita membedakan orang yang disedekahi. Walaupun itu orang majusi, orang yang menyembah api, walaupun itu orang kafir, kalau dia itu membutuhkan pertolongan, kita tolong. Jangan memilah-milahkan. Karena apa? Setan ora milah-milahno di dalam larangan, kita pun juga jangan memilah-milah di dalam perintah. Harus kita laksanakan semuanya, gak peduli. Pokok yang penting itu perintah. Sehingga di dalam perintah, melaksanakannya perintah kita itu, melaksanakan perintah bukan karena orang yang ditolong, bukan kahanannya perintah, tapi karena yang memerintah. Bukan karena dasar keinginan kita, tapi karena dasar perintahnya Allah Ta'ala.
Itu penting. Karena sekarang kalau nggak boloni nggak dikasih, boloni dikasih biasanya ngoten. Itu sifat manusiawi. Wa ma'nal khatir khitabun yaridu ala dhamair. Krentek setan itu apa? Krentek itu adalah suatu khitab yang datang pada hati kita. Wis minggu kemarin. Wa lam anna bi dzikrillah tudfa'ul afat. Dengan zikir kepada Allah ini akan menolak bahaya. Biasanya orang karena bahaya itu digodha karo setan, dibelokkan penglihatan kita oleh setan, yang sehingga kita bisa terjadi bahaya, terjadi kecelakaan. Nun sewu, orang-orang yang kejebur kali niku karena memang nggak tahu kalau itu sungai, dikira ya jalan biasa ngoten, jalan plek, tahu-taunya baik kejegur. Itu yang bisa paham itu adalah bahaya atau tidak, malah justru binatang-binatang yang tidak punya akal. Jadi pernah terjadi ada seorang supir cikar jarine wong-wong bajingan. Kemudian cikar itu dijalankan, baru di depan sungai, nggak ngerti kalau yang nyikar itu adalah sungai, dikira ya jalannya. Sapinya dipayat cuci kan, nggak mau turun, nggak mau. Wajib nggak mau jalan. Baru dia turun dari cikarnya, plek, masya Allah, tahu di depannya itu curah. Nah, kenapa? Dibelokkan oleh setan, ditutupi oleh setan. Dalam kereta api juga demikian, tidak diberikan pendengaran oleh setan, ditutupi karo setan, sehingga akhirnya ada suara kereta api kan nggak tahu, setelahnya maju plek ya kena tabrak brel ngoten kan. Ini biasa terjadi yang macam itu. Lah kadang-kadang naik sepeda merem-merem di depannya ya dikasih kelihatan kambing apa sapi atau apa, sehingga kita menghindar, ya mati, ya tiba kecelakaan. Nah, karena kebanyakan dari kecelakaan-kecelakaan itu dari sisi dohirnya kita dibelokkan oleh setan. Nah, ini biasanya niku di tempat-tempat yang wingit-wingit itu sering terjadi kecelakaan niku nih. Termasuk di Alas Roban, terus di Cipali. Tempat yang asalnya bekas kuburan katanya. Terus di tol Pasuruan itu ada, di tol Pandaan ya bekas kuburan. Itu sering terjadi kecelakaan. Gini ku nggak tahu, dikira ya jalannya, atau di depannya ada penghalang apa gitu, akhirnya dia menghindar. Ini sih ngalang-ngalangi setan, jin. Lah oleh karenanya dalam rangka menanggulangi biar kita tidak dikuasai oleh jin, tidak dikuasai oleh setan, yaitu disuruh memperbanyak zikir. Di dalam kendaraan kita selalu berzikir, sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini setan akan menghalang-halangi, tidak mampu. Inilah yang didawuhkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di sini, anna bi dzikrillahi ta'ala tudfa'ul afat. Tudfa'ul afat. Dengan zikir kepada Allah akan menolak bahaya. Tapi gini kau mau saya katakan, kalau memang nggak membawa panganani setan, itu zikir tapi nggak bawa panganani setan, yo panggahai kan dalam ini. Ini sering terjadi, akhirnya ngelamun. Karena nggak bawa panganani setan kan mikir no dunia, mikir no apa kan ngelamun. Ngelamun ya bres gitu aja.
Ini terjadi afat, terjadi poncoboyo. Niki mujarab, itu semacam itu. Karena dawuh Allah, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang takwa, idza massahum ta'ifun minasyaitani, ketika diusap karo setan, digoda karo setan, kok terus zikir, maka akan sadar, akan tahu, akan ngerti. Di kapan dilabui karo setan, ini ku cara ngelabui ini ku, kita naik kendaraan, kira jalan yang aslinya ternyata itu jurusan curah. Kita enak-enak di aspal, terus tiba-tiba ada binatang tenguk-tenguk di situ, terus kita menghindar. Itu padahal tidak ada apa-apa, seranya kita jatuh nggak ada apa-apa. Itu jenenge di gudo karo setan, didemek karo setan. Nah, ini kalau kita mau zikir, innal ladzina taqau idza massahum, ing dalem mari kalane demek niku kene ku nyambet, terus sakniki jenenge nyambet, disambet karo setan. Disamber apa disambet? Dun? Disambet. Nah, bukan disambet, ora disambat. Disambet. Ya situ aja, disambet karo setan. Tazakkaru, zikir niku lek wong mukmin, lek wong takwa. Ketika dia itu zikir, faidha hum, ketika zikir hum mubsirun, akan sadar, akan melihat, plek, tibae lho ngoten. Makanya dia bisa terhindar dari afat, terhindar sangka poncoboyo. Ini sampean tinggal orang-orang yang kecelakaan tidak tahu itu. Yaitu dikira ada apa itu namanya binatang, atau dikira jalannya yo itu, terus ada kalanya ada sepur dikira yo tidak ada apa-apa, nggak dengar apa-apa, ditutupi karo setan, begitu melebu peluk yo ngak ngoten mawon salone. Ini tudfaul afat, atau bizikrillah tudfaul afat. Saya paham. Niki nyata. Saya hanya membaca di sini, terus saya cocokkan dengan realita yang terjadi di masyarakat, fenomena yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan orang-orang kena poncoboyo yang semacam itu. Termasuk poncoboyo tukaran, marah. Ini kenapa kok bisa marah? Ini setan naik. Mulane marah itu menjadi merah. Nah, ketika kita berzikir, ini akan mereda. Nah, dengan berzikir kita mereda, gak marah. Lek gak marah kan akhirnya ngalah. Lek ngalah gak situ gelut, gak bisa tukaran. Gak enak orang yang akan tukaran itu terus zikir kepada Allah, gak ada gitu nah. Kalau zikir plek gak situ tukaran. Sehingga tudfaul afat. Nglafatin iki nggih cendek kok. Sama napalaken ana bi dzikrillahi tudfaul afat. Nah, dengan zikir kepada Allah, poncoboyo, kecelakaan, musibah kan terhindar. Nah, ini lek ora ngoten ya karena ngantuk. Ngantuk niku kan gak zikir to pisan. Ngantuk lali karo zikir. Akhirnya dikuasai karo setan. Nah, kalau zikir gak ngantuk, ngantuk gak zikir gitu lho ya. Nah, niku diantarane niku. Masyaallah. Apalagi di tempat-tempat yang biasanya angker, banyak setannya. Setan itu apa? Setan itu ya musuh manusia yang tidak kelihatan.
Jangan sok kita mengatakan tidak mampu, tidak. Aku setan ndak walani dulit, demit orang dulit, setan ora doyan, apa kayak jenenge? Dungane kae lho, demit orang dulit, setan ora doyan, jin ora asin opo piye. Nabi saja niku dikawal oleh setan. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwas sayatinal insi wal jin. Nabi niku lho dikeki musuh rupa roh mungsuh setan berupa setan. Lah setan niku apa saja yang mengajak panjenengan sesat niku namanya setan. Bisa sayatinal insi berupa menungso niku nggih setan. Lalu si menungso itu kudu kang provokasi supaya kita tidak melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tidak supaya kita melanggar. Itu ya setan. Karena maknanya setan itu satona, sing ngedono kita nang pangeran itu setan. Nah setan itu ada kalanya setan menungso, ada kalanya setan jin. Yang digendaki dengan setan menungso ini ku setan sing kentara. Sing kentara ya sing jelas gitu nih kentara gitu nih kentara. Sing jin yaitu setan yang tidak kentara. Maknanya jin itu kan tertutup, setan yang tertutup dari pandangan kita. Malah nih falamma junnal lailu ketika malam tertutup. Makanya anak yang masih di dalam kandungan disebut janin, anak yang masih pasti tertutup. Orang yang akalnya tertutup disebut dengan majnun, orangnya akal tertutup. Lalu kata jin itu adalah tertutup. Le insun sing ketok. Bun. Qala al-Imam Dzunnun al-Misri rahimahullahu taala. Jadi niku